Kapu, lo tau gak, dari beberapa hari pas habis gue pulang dari Jogja, gue mimpi anjing, mimpinya didatengin Nyi Roro Kidul cenah. Sampai gue disangkain stres sama keluarga gue. Hai Sobat Cemilawas, thank you udah klik video ini. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Perkenalkan, aku Puan Saragih, bukan Puan Marani ya. Dan gue Niki, selamat datang di Cermin Lawas. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa nih Puan? oke Kak, jadi kesempatan kali ini kita mau bahas lanjutan video liburan yang kemarin. Oh yang kemarin belum kelar ya? Iya, Oke. jadi sebenarnya kita itu udah syuting sampai selesai, tapi video yang terakhir itu nggak tahu kenapa nggak bisa di play pas mau diedit. Jadi, dan selama proses syuting juga kita banyak mengalami gangguan dan distraksi ya. Jadi sepertinya memang dilarang buat cerita sih. Oke deh. Jadi kemarin itu kan udah sampai nih Kak Niki menjelaskan dan juga astral projection, dan gue juga udah memvalidasi kan bahwa apa yang Kak Niki lihat ketika dia flashback ke tahun 2020 itu sesuai dengan fakta-fakta dan kejadian yang kita alamin. Yang ternyata gue belum tahu nih, dan baru taunya ya kemarin. Yang gue dapetin karena teman-teman gue tuh baru kasih informasi setelah mereka tonton video yang pertama. Nah, beberapa faktanya diantara lain, yaitu yang pertama, ini kita masih bahas dari sisi si Risma ya, karena terakhir itu dia sudah ditampakin sosok dari awal kedatangan ke penginapan itu. Oh yang kemarin gue astral itu yang gue bilang sama lu ya. Oh ini sebenarnya si Risma ini udah di notice nih dari awal itu. Betul. Dia ngayain berarti. Iya, karena sebelumnya dia itu udah kasih tahu, cuman gue emang nggak kasih tahu ke lu. Tapi memang kan hasilnya ternyata relate kan. Relate, oke. Sesuai dengan apa yang lu lihat di flashback itu. Nah, selanjutnya sebenarnya ketika Risma ini posisinya kita udah jalan-jalan nih ya, udah pindah hotel, terus hari berikutnya kita jalan nih ke pantai. Nah dia kan pasangannya sama si Suryo tuh, jadi dia cerita nih, kalau sebenarnya waktu si Suryo kerasukan, dia itu sempet mau ngomong sesuatu ke si Risma. Tapi si Suryo ini seolah nggak bisa nih keluarin kata-kata, kayak tertahan gitu suaranya di tenggorokan. Berarti pas yang dia kesurupan itu ya? Iya. Dia mau ngomong sesuatu ke Risma tapi nggak bisa ngomong. Iya, jadi posisinya si Risma ini udah pegang tangannya si Suryo nih. Terus Suryo mau ngomong sesuatu gitu. Oke. Nah, pas di pantai itulah baru si Risma akhirnya tahu. Jadi si Suryo bilang gini, Riz, lu tahu kan kemarin gue kayak mau ngomong sesuatu ke lu tapi nggak bisa, nggak keluar. Gue tuh mau bilang ke lu, sebenarnya lu itu diincer. Risma di situ kaget dong. Ternyata si Suryo itu Juga mau tahu. kasih tahu Iya. itu. Padahal si Risma juga udah ngerasa sebentar dari awal ya. Iya. Habis itu baru dikasih tahu semua si Suryo ini. Si Suryo juga ngasih tahu, mungkin itulah pesan yang disampaikan mereka sama si Suryo ini ya. Oke. Mungkin itu satu. Yang kedua masih dari Risma juga ya. Nah, setelah dia nonton video yang kemarin itu, kan kita ada grup chatnya ya by the way. Jadi di situ dia respon nih, Kapu, gue mau cerita nih, gue baru inget lagi. Kenapa? Setelah kita dari Jogja, sebenarnya gue masih kena teror. Teror? Masih, ya. Teror apa kan? Penasaran dong. Pulang dari sana, gue tuh ternyata didatengin sama sosok Nyi Roro Kidul. Oh dia ngomong kayak gitu? Iya. Wih, serem amat ya? Ternyata loh ya, gue baru tahu nih. Dan ternyata kita nggak ada yang tahu ya, selain gue juga. Dia nggak kasih tahu siapa-apa. Tapi gue didatenginnya dalam mimpi. Yang anehnya Kapu, mimpi itu nggak datang cuma sekali. Berkali-kali? Iya. Dan gue dimimpin itu tuh sampai sekian, kurang lebih 1 minggu katanya. Hah? Mimpi? Sama. Mimpi hal sama didatengin doang? Iya, jadi kayak dia datengin, deketin dia, terus udah selesai mimpinya gitu. Oh, tapi nggak ada ngomong apa-apa? Nggak ada. Aneh ya bisa kayak gitu ya. Ini ngomong-ngomong gue jadi agak sedikit bingung nih gua nih, karena kan dari konten-konten kita sebelumnya dari awal kita kan membahas tentang yang ijo-ijo, dari yang gua ditaruh dengan ijo-ijo, dan kita mendapatkan cerita juga yang berhubungan dengan ijo-ijo. Ini sebenarnya ada apa ini? Nah, itu gue Ya nggak kan? ngerti apakah kebetulan atau memang gimana. Dan ya pokoknya masih jadi teka-teki juga sampai Oke. sekarang.
Nah terus dia bilang, jujur pada waktu itu ini bikin gue overthinking, gue jadi kepikiran dan gue jadi sedikit linglung. Bahkan gue sampai dikira stres sama orang rumah gue, katanya gitu. Oh, karena dia cerita sama orang rumahnya. Iya, mungkin orang tuanya juga berpikir, apa sih lu ketemu Roro Kidul gitu kali ya. Kali ya. Nah itu, sama satu lagi nih. Nah, lu kan bilang tuh pas lagi astral kan, wah, dua-duanya ini bawa penjaga. Oh iya, gue bilang makanya bentrok. Terus di situ, jadi ini adalah chat pertama dia setelah nonton video yang pertama tuh. Kok tahu gue bawa penjaga? Wah, kata gue. Padahal dia nggak ada ngomong sama kita-kita. Dan itu pun sebetulnya jadi teka-teki nih. Siapa yang bawa gitu. Dan kita pun awalnya nggak tahu kalau itu ternyata terjadi karena salah satunya pemicunya karena bentrok ya. Tapi dia at the end bilang nih, at first dia bilang, haha, kok tahu sih gue bawa penjaga WK begitu katanya. Padahal tadinya ngeluh orang nggak tahu ya, dan dia juga nggak cerita ya pas di sana ya. Iya, nggak ada yang tahu kalau ada kodam yang ikut gitu loh. Nggak ada yang tahu. Mereka juga nggak cerita. Dia cerita baru detik itu setelah ya dia karena nonton kan ya? udah kebongkar ya lewat flashback itu sih. Jadi ternyata memang relate banget nih apa yang dilihat, lagi-lagi relate ya kayak gitu. Nah udah nih, ini dari POV-nya si Risma. Tapi Kak, gue penasaran akan satu hal ya. Mungkin ini karena gue bukan indigo ya. Ketika lu bilang pemicunya adalah bentrokan karena mereka bawa penjaga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud bentrokan ini dan gimana sih bentrokan itu sebenarnya keadaannya itu sampai mengakibatkan Kesurupan. Iya, seperti itu. Gitu. Oke, jadi gue jelasin ya. Kan dari pertama si Risma itu udah dikasih pertanda dengan cara dia kelupaan sama sesuatu yang mengakibatkan dia harus pulang lagi nih ke rumahnya. Itu bisa kita bilang itu udah sebagai pertanda nih. Dari yang gue lihat itu memang ada sosok penjaga nenek-nenek. Tapi gue nggak tahu nih nenek-neneknya itu yang kebuka itu dari kartu gue yang kemarin kan sempat kebuka kartu nenek-nenek kan. Iya benar. Nah atau ada nenek-nenek yang lain, intinya gue lihat ya wanita tua lah. Nah yang gue lihat ya itu sebagai pertanda tuh. Memang sengaja dibikin dia lupa, akhirnya dia pulang lagi. Supaya mencegah dia pergi. Iya, supaya dia tuh nggak pergi ke sana. Dan yang gue lihat ya Puan, pada saat dia tuh balik lagi nih ke rumahnya, dia mikir sebenarnya. Dia berpikir nih apa jangan-jangan ini pertanda ya, gitu loh. Dia ada sempat mikir, cuman dia berlalu gitu aja, nggak terlalu dihiraukan sama dia. Nah bener tuh Kak, karena gini kan posisinya kemarin kan udah ketahuan nih dia bawa penjaga kan. Akhirnya chat itu berlanjut kan. Bahkan dia PC gue dia bilang kayak gini. Tapi sebenarnya lu notice kan kalau itu pertanda dari penjaga lu. Oh kamu lu nanya gitu? Iya, maksud gue kan dia bahas kok tahu gue penjaga gitu kan. Terus gue bilang, iya sebenarnya lu notice kan kalau itu pertanda dari penjaga lu. Terus dia bilang, iya sebenarnya gue notice sih, cuman gue anggap angin lalu aja karena kan udah bayar Kak waktu itu, sayang juga. Gitu, karena memang dia cerita kalau si penjaganya ini memang kerap kali ngasih pertanda atau firasat ke dia nih kalau mau terjadi sesuatu, katanya gitu. Betul. Itu sih yang menurut gue agak mind blowing lah pokoknya. Jadi bentrokannya gimana? Belum dijelasin bentrokannya gimana? Oh ya, bentrokannya itu pada saat mereka tuh datang ke sana kan. Yang pertama itu kan si Risma udah diincer nih sama sosok yang ada di sana tuh, yang hitam itu. Cuman mungkin ya karena kalah jumlah sama yang ada di sana gitu loh. Oke, jadi terjadi bentrokan. Iya, karena kan si dua orang ini kan membawa penjaga nih. Dia datang ke wilayah orang dengan aura yang berbeda, dengan energi yang berbeda yang ada di area tersebut. Otomatis yang di sini ketekan dong, nggak nyaman dia. Bener. Itu loh. Sama ibaratnya kayak gini loh. Lu pakai parfumnya tuh menyengat banget. Terus lu datang ke rumah orang, tuan rumahnya tuh nggak suka sama parfum lu. Ya udah, akhirnya ya itulah muncul. Iya, ibaratnya kayak gitulah. Oke. Apalagi si penjaganya si Risma ini memang kayak protek banget ke dia, bener-bener protek banget, mungkin karena cucunya atau atau cicitnya atau gimana lah, pokoknya dari leluhur dia lah, makanya ngejaga banget tuh. Jadi daripada dia kemasukan sama sosok astral yang negatif, mendingan dimasukin aja lah. Tapi gue liat sih dia sempat masuk sih si sosok itu. Nah iya ini gue juga baru dapet informasi juga nih, karena kan kemarin setelah video itu tayang banyak nih penambahan dari teman gue yang memang luput untuk diceritakan gitu. Oh, oke. Nah jadi ini dari si Rama nih, dia bilang, Bu, sebenarnya itu kemarin pas dari Risma kesurupan,
setelah dia kesurupan sinden, terus kan dia pingsan tuh. Nah dia kesurupan lagi, pingsan lagi, kesurupan lagi. Emang kesurupan mulu sampai 5 kali apa 6 kali tuh ganti sosok kan. Jadi setelah itu pas dia kesurupan lagi itu, terus dia bilang gini dengan suara nenek-nenek ya. Jadi dia bilang, saya minta maaf ya, tapi sambil senyum gitu. Tapi logat dan suaranya tuh nenek-nenek. Nah gue berpikir jangan-jangan itu kodamnya kali ya. Bisa jadi karena dia mungkin meminta maaf karena nggak bisa ngejagain gitu loh, jadinya sampai cucunya tuh tergeletak kayak gitu. Bisa jadi. Iya sih, jadi make sense sih. Iya. Anjir lah. Sebenarnya yang ngebawa itu bukan cuman mereka berdua aja. Nah, ada lagi? Ada lagi. Sebenarnya masing-masing dari kalian itu punya penjaga dari yang gue lihat ya. Cuman yang membuat bentrok itu ya energi dari 2 orang ini sebenarnya, karena mereka terlalu protek. Dan mungkin ada penyerangan juga sih dari sosok kodam penjaga si 2 orang ini ngelawan yang ngelawan yang negatif Sana. gitu. Karena nggak mau keluar dari area Iya itu. betul. Ya. Kalau sosok yang lain nih, yang di apa sih, yang si siapa? Si Rama, si Widi, si Yang di kereta Bel, sholat itu siapa namanya? si Rama. Si Rama. Nah si Rama itu juga gue lihat ada penjaganya. Dia punya penjaga. Penjaga. Penjaga apa yang lu lihat, Kak? Ada sosok kayak kakek-kakek tua lah yang gue lihat itu. Oke. Nah, jadi terkait pertanyaan lo ini kan sebelumnya di off cam kan lo udah nanya nih ya. Udah kasih tahu ke gua. Nah si Rama ini dia awalnya nggak expect tuh bakal dapet pernyataan kayak gitu. Karena kan kemarin di video itu lo nggak sebutin. Gua nggak sebutin. Kalau dia bawa penjaga. Nah akhirnya berdasarkan keterangan lo, gue bilang dong di grup, Ram, kata cowok gue, sebenarnya lu juga penjaga. Ini kan sosoknya gitu kan. Dia nggak balas tuh di grup pada saat itu. Lu tau apa yang dia lakuin? Apa? Dia PC gue, PC apa? personal chat. Jadi di reply per private chat kan, chat gue yang itu tuh. Sebenarnya itu ngikut dari rumah gue, Bu. Katanya gitu. Dia ada di lantai 2 rumah gue, dan bapak gue pun lihat. Gue justru taunya dari bapak gue pertama. Terus gue tanya dong, lu bisa lihat? Enggak, tapi gue bisa ngerasain. Jadi emang dia pun sebenarnya tahu, cuman ya balik lagi ya, mungkin dia nggak lihat. Dan dia pada waktu itu juga disibukkan dengan kita orang ya. Jadi ketahuannya ya divalidasinya baru kemarin. Berarti dia divalidasi juga ya? Sudah divalidasi. Setelah gua ngomong sama lu tanya ke dia? Oh, oke. Oh iya Kak, tapi gue mau tahu satu hal nih. Gue cukup penasaran soal ini. Kita itu kan ada berenam nih, gue sama temen-temen gue. Tapi kenapa ada satu orang yang menurut gue dia bener-bener gak diganggu sejak awal? Nah, orangnya itu yang tadi, si Rama-Rama itu. Oke. Kenapa ya? Nah, ini gue mau kasih tau sama lu nih. Kan setelah gue menelusuri nih dari cerita lu nih, kan lu bilang katanya si Rama ini orangnya rajin beribadah kan? Iya. Dari awal itu dia selalu sholat, sampai dia pergi dan nyampe di tempat lokasi yang angker itu juga sholat kan? Iya. Nah itu jadi salah satu alasan dia kenapa nggak diganggu. Karena waktu gue lagi astra, gue ngelihat dia lagi ibadah, itu membentuk suatu perisai yang melindungi dirinya tuh. Wah. Terus Kak? Nah makanya dia nggak diganggu dan dia nggak terpengaruh sama yang ada di sana. Makanya kan waktu teman-teman kalian itu nyium bom melati, dia nggak nyium apapun kan? Iya bener sih, kan? anjir. Terus ditambah juga dia ada penjaganya nih, yang sosok kakek-kakek itu. Makin kuat lah dia. Wah anjir, gila. Ini bener-bener ya, aduh ini semua bener-bener relate tau gak? Ini mau berinding tuh. Mungkin dia waktu doa itu dia minta perlindungan juga sama Tuhan, makanya datanglah tuh penjaganya dia. Tuhan ngejagain dia melalui penjaganya itu, Bu. Serius lu Kak, beneran Kak? Kenapa? Ini bener-bener lu, ucapan lu tuh bener-bener sama. Sama kayak juru kunci yang di sana. Emang juru kunci ngomong apa? Jadi waktu itu kan pas kita lagi pada kesurupan itu kan ditolongin tuh kan. Terus, nah sama juga nih pertanyaannya, kayak yang gue tanyain gitu kan. Tapi ini ditanyain sama si Theo. Tapi ini Theo, ini si Rama nanya ke juru kunci itu kan. Tapi Pak, kenapa ada teman saya yang gak diganggu sejak awal? Katanya gitu. Siapa orangnya? Ini. Si juru kunci itu langsung ngeliatin si Rama dengan tatapan yang tajam gitu loh. Dilihat ini? Iya, diliatin. Dilihat kayak menatap dalam-dalam gitu. Anjir,
Terus lu tahu si juru kunci itu bilang apa? Ngomong apa dia? Anak ini udah bersih dari awal. Kamu sebelum kesini di stasiun kamu sholat kan? Di tempat ini kamu sholat kan? Tahu ya bapaknya ya? Iya, wah anjir kata gue lah itu sama yang kayak lu Seperti bilang. sebadan badan ya. Gila loh. Keren banget nih. Berarti hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini, mau dimanapun kita berada, kita harus mengutamakan doa ya. Iya, Kita minta anjir sih. perlindungan juga nih supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik lah. Anjir sih ini. Keren banget. Bener. Keren banget sih ini. Lu nggak doa lu ya? Lupa. Makanya lu diganggu lu. Coba lu kalau doa. Ya teman-teman jangan lupa berdoa ya dimanapun kalian berada karena at the end cuman kuasa doa kita kepada yang maha kuasa yang bisa nyelamatin kita di mana. Betul. Tapi ya kak, lagi-lagi gue mau inget lagi nih soal sebelumnya si Rama ini udah beberapa kali nginep di sana. Tapi nggak pernah ada loh teman-temannya yang sampai kesurupan gini. Nggak ada sama sekali. Berarti baru rombongan kalian doang ya? Iya. Dan Oke. gue pun konfirmasi gitu dia sama teman-temannya yang nggak gimana-gimana sih. Bahkan temen gue pun kalau nggak ada gue ya tetap aja nginepnya di situ nggak ada kenapa-napa. Gitu loh. Karena memang dia nggak cuman sekali dua kali. Justru karena dia tahu dia tempat itu oke lah makanya kita diajak ke situ juga. Gitu Oke. loh. Berarti kalau misalnya memang rombongan kalian doang yang diganggu, ya berarti ada sesuatu yang janggal gitu loh. Nah, Ada itu penyebabnya sih. kenapa bisa diganggu. Pasti ada pemicunya Betul. gitu. Meskipun sosok di sana iseng ya, tapi kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa memicu dia untuk iseng, dia kayaknya nggak bakal iseng deh. Jadi menurut lu pasti ada Pasti ada pemicunya, pasti ada sebabnya. Sekecil apapun Kayak misalnya itu. kita di studio nih, kita tahu nih sosok-sosok di sini juga iseng, Asyik banget kalau yang di sini. iseng banget kan. Cuman kan kita nggak pernah ngerasain gitu loh, ya kan? Iya. Kecuali kalau ada teman kita yang datang atau ada yang berbuat enggak gitu atau dia niat jahat ya mereka pasti bakal nampakin gitu. Oke. Buktinya Jadi kita memang- di sini juga kosan ini angker. Beneran angker beneran. Angker Beneran banget. kosan ini angker beneran. Tapi nyantai-nyantai aja gitu loh. Jadi memang itu balik lagi karena ada pemicu dari Betul. orang yang ada datang ke situ. Iya, kan? meskipun Bener isengnya mereka paling isengnya apa sih cuma nampakin doang. Iya, Seliburan bener, tapi kan nggak bikin kesurupan. kan? Iya benar Gitu loh. benar. Ya kan? Benar sih. Jadi ya ini juga cukup menjawab pertanyaan gitu kan. Oke lah. Oh iya kak, ini ngomong-ngomong soal mimpi nih kak. Gue jadi keingetan sama mimpi gue. Oke. Kan tadi kan si Risma itu dimimpiin tuh. Mimpi yang menurut gue ngeri ya. Ya kan itu kan ngeri banget. Nah gue mau ceritain mimpi gue juga tapi ini nggak ada kaitan yang tadi ya. Oh, jadi lu mau cerita tentang mimpi lu tapi nggak ada kaitan sama cerita yang pertama. Nggak ada ceritanya, nggak ada kaitannya soal liburan gue. Oke. Lu ingat kan kak yang waktu lu nginep di sini sama adik gue tuh waktu adik gue lagi liburan sekolah. Ingat. Nah itu kan kejadiannya waktu kayak gue sebulan atau 2 bulan udah ditinggal di sini gitu udah pindah. Oh, baru pindah sini ya? Iya. Oke. Ini kan kaitannya tadi yang lu bilang tempat ini serem kan. Hmm. Nah jadi waktu itu kan lu nginep dan tidur di bawah tuh. Nah udah malam kita tiduran. Gue tuh mencoba buat tidur tapi nggak tahu kenapa tuh gue ngerasa gelisah banget. Gue coba main HP nih karena gue lihat adik gue udah tidur, lu udah tidur. Jadi gue bingung gitu mau ngomong sama siapa gitu kan. Akhirnya gue coba main HP sambil gue tutup nih kanan kiri. Akhirnya gue ketiduran nih. Nah gue itu tiba-tiba mimpi dimana gue di situ kayak gue jalan gitu nyusurin suatu tempat. Sampai akhirnya gue berhenti di satu titik. Terus gue berhenti tuh karena gue ngeliat ada jembatan yang gede dan lumayan panjang gitu loh. Oh, jadi yang lu lihat itu ada jembatannya kayak jembatan kayu atau jembatan apa nih? Kayak jembatan kayu gitu. Oh, Jembatan seru kayu. ya. Nah itu pertama gue ngeliat ke depan dulu kan. Terus gue ngeliat sekeliling nih kanan kiri bukan ke atas. Wah satu yang gue notice. Kok langitnya abu-abu ya? Ini aneh nih. oke. Ini bukan abu-abu yang kita ngeliat pagi-pagi ya, bukan. Jadi ini tuh abu-abunya kayak bisa dibilang abu-abu kayak warna pensil, kayak gitu loh. Kayak gitu. Iya, kayak abu-abu pensil. Ini menurut gua aneh banget. Jadi kayak warna pensil gitulah, abu-abu silver grey gitulah. Nah, udah tuh. Gua kan mau jalan nih awalnya kan, gua mau jalan ke jembatan itu kan. Tapi pas gue baru jalan
sedikit aja, gue nengok lagi nih ke depan, gue perhatiin lagi. Nah ini suasana yang menurut gue tuh creepy banget, karena di depan jembatan itu ada banyak rumah. Rumahnya kayak gimana, Puan? Rumahnya itu dia kayak biasa gitu, yang kayak ada pintu, jendela, tapi semuanya itu sama di mata gue kelihatannya. Yang atapnya runcing begini, semuanya loh ya. Kayak rumah zaman dulu berarti ya? Mirip, Oke. kayak gitu. Tapi lagi-lagi warnanya hitam putih, gitu. Tunggu, Puan, sebelum lanjut ceritanya, kita main kartu ini dulu nih. Oh gitu, oke Iya. oke oke. Jadi ini kartu, gue baru bikin. Kartu, Kartu cermin lawas. Cermin lawas dong. Ini apa fungsinya, Kak? Ini tuh untuk berkomunikasi. Jadi dia akan memberikan suatu clue atas masalah yang lagi kita mau bongkar. Jadi ini khusus untuk mengetahui pesan dia dong. Iya. Ada kata jangan pergi, Puan. Maksudnya dia nggak mau gue pergi dari mimpi gue gitu? Coba taruh dulu. Jadi permainannya kita harus menemukan kata sudah selesai. Kalau misalnya sudah selesai, wah jangan pergi. Ini. Anjir. Ini menyimpan makna loh ya. Dan gue nggak tahu siapa yang ngerindu. Kalau gue nggak mungkin nih gue rindu, karena gue nggak tahu itu siapa yang ada di mimpi itu. Oke, taruh dulu. Tapi ini relate ya. Relate ini, jangan pergi. Karena terus dia ada kata rindu. Oke. 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 Jadi kita harus mengocok kartu nih sampai ada kata sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti sudah berakhir gitu. Kalau lama nggak muncul-muncul gimana? Ya Kak? sampai keluar kartu sudah selesai. Wah, oke. Ini kayaknya menarik nih. Jatuh, Wan. Sekaligus, Sajen. waduh, Sajen. Coba taruh. saja. Coba lu yang ambil. Serem banget nih. Gue jadi takut kalau udah bawa-bawa area sajen begini. Nah, udah disuruh pergi. Oke. Disuruh Dia pergi. cuman kasih 3 clue karena udah keluar kata pergi. Jadi kalau misalnya udah keluar kata pergi atau sudah selesai berarti dia udah nggak mau ngomong lagi. Atau dia udah selesai gitu kasih clue-nya. Jadi ada kata-kata jangan pergi, rindu, sajen, tapi dia nyuruh kita pergi. Oke. Berarti ya kemungkinan ya udah ini aja yang bisa sampein ya. Oke. Tapi apa ya maksudnya Kak ya? Gue masih nggak bisa ini nih merincikan apa nih maksud dari ketiga kata ini. Teka-tekinya gue masih belum nangkep nih. Apa pesan yang mau disampaikan? Ini lo mau ngapain lagi nih Kak? Gak apa-apa, lu cerita aja. Oh gue sambil cerita nih? Ya. Oke, gue berarti sambil lanjut, lu sambil... Tapi lu mau ngapain dulu? Gak apa-apa, cerita aja. Tapi kenapa lu ditutup mata melulu sih Kak? Kayaknya kalau gue liat orang-orang nggak perlu dipakai penutup mata gitu deh. Karena tiap orang beda-beda, Puan. Cara untuk astral projectionnya atau membaca memori atau flashback. Jadi gua harus dengan keadaan gelap. Biar? Karena gua kalau gelap, penglihatan gua malah lebih jelas. Gue pernah dites sama orang. Dia tahu, dia ngebaca gua. Gua tahu nih, lu kalau gelap mata lu lebih tajam katanya. Dimatiin tuh lampu semua sama dia. Anjir, kok dia bisa tahu? Padahal gua nggak mau ngebaca apapun. Tapi lu udah digituin ya gimana ya Kak? Gue diem aja pada saat itu. Gue bilang aja nggak tahu. Padahal mah kelihatan semua sosoknya kan. Dia ngetes sebenarnya. Wah. Jadi walaupun lu nggak ditutup mata, tapi kalau keadaannya gelap, dipastikan lu ngeliatnya jelas gitu Iya. berarti ya? Wah. Oke, jadi ini nggak apa-apa nih, gue sambil lanjut nih. Lu Oh, sambil lanjut. masuk dimensi mimpi gue ya? Oke, gue cuma mau baca doang. Oke, ayo. Oh, oke. Gue mau Oke. coba lihat. Tadi kan sampai gue ngeliat di rumah yang warnanya itu hitam putih dengan Gentengnya genteng yang zaman dulu bukan? iya kayak gitu kan. Yang dari tanah liat ya? Iya genteng. Anjir, langsung ketemu dong. Oke, lanjut. Nah itu di situ. Gue ngeliat lu pakai baju putih. Nah gue sambil mau cerita dulu ya. Nah, jadi emang bener tuh. Yang lu ngeliat orang pakai baju putih kan? Iya. Iya bener di mimpi gue itu. Anjir, merinding gue langsung. Ini gue lagi di balik pohon ya. Nah jadi di mimpi gue itu nih Kak, gue sambil cerita. Oke. Kan tadi gue liat ada atap runcing ya. Gue nggak ngerti gimana ceritanya, di setiap atap yang runcing itu ada orang berdiri satu-satu berdiri. Yang bikin gue makin creepy, mereka itu semua setelannya sama, pakai baju putih, terus kayak pakai jas, pakai celana hitam, dan mereka semua menatap ke gue, semuanya ya menatap ke gue dengan pandangan yang sedikit kosong tapi menurut gue Anjir, ini mencekam. kenceng banget anjir ini. Oke, tatapan yang gue lihat ini, tatapannya kosong. Ya, Tatapannya tapi kosong. kayak seakan-akan mereka tuh kayak nunggu sambil nungguin gue dateng gitu loh ke arah mereka gitu.
emang sih kosong, tapi gue kayak mereka tuh standby nungguin gue gitu. Dan ini nggak cuma satu orang ya, yang gue bilang di situ ada beberapa rumah, cuman gue nggak inget jumlahnya berapa. Di setiap atap rumah yang lancip itulah mereka berdiri, setelannya sama, tatapannya sama, dan mukanya pucet. Merinding sebadan gue. Oke. Gue ngeliat lu mau melangkah tapi lu kayak ragu gitu. Iya, karena gue takut di situ dan gue bingung. Gue nggak yakin nih, karena gue ngeliat tampang kayak gitu gue udah creepy abis. Oke. Terus gimana kak? Apalagi yang lo lihat? Suasananya? Suasananya tuh mendadak jadi gelap. Gelap? Iya, hitam putih, gelap. Orang itu gue ngeliat ukurannya kayak bukan manusia sih, bukan. Ukurannya tuh lebih tinggi banget, tinggi menjulang iya, itu badan-badannya. betul kayak tinggi banget itu. Lu tahu itu nggak sih Slenderman tau kan? Oh iya bener, baru itu mirip-mirip itu, bener. Mirip apa? Itu kakinya panjang. Anjir, udah gue panggil dulu ya. Oke, balik. Nah, kamu ngeliat aku kan? Kita pulang. Anjir. Sama seperti yang gue lakuin ke lu, ingat gak? Iya. Kan waktu itu, ini gue sambil lanjut ya. Nih, lu sekarang apa yang terjadi nih? Kak? Aman, lanjut, nggak apa-apa. Oke. Jadi apa nih yang terjadi? Jadi ketika gue manggil lu notice sebenarnya. Oke. Itu posisinya waktu itu lu lagi ngigo ya, kalau nggak salah ya. Iya, gue dibangunin sama adek lu karena lu ngigo, ya kan? Oh iya. Ingat gak? Nah, Iya, habis gue itu memang kerasanya gue kayak ngomong, cuman gue ngigo gitu. Terus gue inget banget nih waktu itu lu ngigo, terus lu kayak mata lu merem, tapi lu kayak nggak mau melek karena gue sempet melekin mata lu dan mata lu tuh kayak gimana ya? Gue nggak bisa melek. Kayak orang gimana sih kalau orang lagi tidur pulas dipaksa melek pasti matanya gimana? Kosong gitu penglihatannya. Tapi gue emang pada saat itu gue nggak bisa buka mata kak. Oh, nah akhirnya waktu itu gue manggil lu kan. Kamu ngeliat aku nggak? Iya benar. Ya, yang lu lihat apa? Waktu gue bilang gitu. Nah ini nih. Nah kan gue takut tuh kan ya. Terus gue ngigo tuh kan. Gue sambil ngigo ya mungkin lu dibangunin tadi. Terus lu ngomong nih, gue samar-samar ya yang gue denger, meskipun gue lagi posisinya nggak bisa buka mata, tapi gue denger tuh suara lu kan. Lu ngeliat gue nggak? Gue di situ pas gue lagi denger suara lu ini, gue tiba-tiba ngeliat ada tangan lain nih yang pegang tangan gue begini. Nah betul. Nah terus dari pandangan gue yang ke depan ini, gue turun liat tangan gue. Terus gue nengok nih, gue ngeliat lu tuh, baru gue nengok ke samping, gue ngeliat lu. Akhirnya lu ajak gue untuk balik badan. Oke, sebelum lu melangkah ya? Iya, sebelum gue melangkah, lu udah ajak gue balik badan. Akhirnya di situ kita balik badan, terus gue udah bisa buka mata langsung. Bau gosong nih, nyium bau gosong nggak? Iya, Coba Puan buka kartu, tolong buka kartu jemaat gue belum bisa buka mata dulu. Tolong lu kocok kartu. Itu sebenarnya perwujudan sosok apa? Kenapa? Oh, lu masih mau lanjut nih kak? Iya. Ntar dulu kak. Itu kayak di suasana di kampung ya Puan ya? Iya, kayak apa ya, gue juga nggak bisa ngejelasin karena. Tapi dulu lu di kampung itu lu pernah pulang kampung gak sih? Lu asal dari mana sih? Dari mana nih? Asal kampung lu dari mana? Ini ada yang udah turun lagi kartunya. Apa? Gue tutup dulu deh ya. Asal gue ya saya dari Medan lah bang. Oh dari Medan, oke, dari Medan. Berarti itu lu bisa jadi apa ya, lu mungkin astral kali ya, lu bisa jadi lu jangan-jangan aspro sebenarnya lu Puan, tapi waktu ketika lu tidur astral lu tuh. Lu bisa, tapi kan gue bukan ini, gue masa gue bisa astral projection? Lu bisa kayak gitu ya? Keluarga lu ada yang bisa Puan? Kok lu tahu sih? Banyak malah, banyak lu beneran. Oke, itu nanti kita bahas lagi, tapi di off cam aja. Oke. Ini kan yang kebuka udah 2 nih, yang tadi loncat. Mana yang kebuka? Ini. Tunjukin gambar apa? Anjir. Apa? Ini 1 gerundik. Gerundik? Iya, sosok besar, hitam besar. Oke. Nah, yang 1 lagi
ini lengos peringatan. Jadi Oke. udah hafal gue. Oke, sekarang gue tarik berapa lagi nih kak? Satu lagi. Ini aja deh. Anjir. Awan. Pocong. Oke, taruh lagi. Sebenarnya pertama gue mau tahu kenapa yang gue lihat itu sosoknya kayak gitu loh. Ini apa mereka perwujudan dari sosok negatif tapi wujudnya begitu atau gimana kak? Karena yang gue lihat itu bukan sosok hantu gitu, tapi serem banget. Panas badan gue langsung. Panas badan gue langsung. Kak, kok bisa sih kayak tadi? Cuman apa ya, terlalu bahaya sih kalau misalnya kita taruh dalam buan. Jadi sebenarnya tuh sosok hitam itu mungkin perwujudan ya dari yang sosok manusia itu mungkin perwujudan dari sosok hitam yang lu lihat. Dan mungkin ya dia nyari yang mau ngikut sama dia. Waduh. Ngikut? Anjir, untung gue gak jalan. Ya kalau jalan lu jatuh. Itu sebenarnya nggak ada jembatannya. Itu jurang. Jadi Jembatan itu cuma- nggak ada. Berarti dia manipulasi gue dong. Iya. Sumpah, karena yang tadi gue perhatiin tuh ya di bawah tuh gak ada dasarnya kak. Gue Emang. takut banget anjir. Jadi gue masih bingung sebenarnya sih, maksudnya tuh dia ngajak itu untuk apa dan apa hubungannya sama lu gitu. Biasanya kan orang tuh dapat firasat atau pertanda itu dari mimpi kan, kayak ada sesuatu gitu loh. Iya gitu, maksud gue gini, gue kan kenapa gitu dia mau ngajak gue, memang gue siapa gitu? Apakah jangan-jangan keluarga gue ada yang ngikut dia juga, makanya dia mau ngajakin gue nggak tahu. Karena yang lu bilang tadi, di keluarga gue tuh banyak yang begitu. Maksudnya banyak yang bisa, tapi ada beberapa yang gue tahu dia lari. Jauh. Ini maksudnya keluarga jauh gue dong? Atau tempatnya yang jauh? Hati-hati. Anjir. Banyak atau penuh, dia bilang. Anjir. Ada banyak, ada jauh dulu. Mungkin bisa jadi dia di tempat jauh, gue disuruh hati-hati karena di sana banyak. Aduh, kepala gue penuh. Tapi kartu lu keren banget loh. Terima kasih loh. Hutang atau janji. Anjir. Tunggu, Puan, gue dapat gambaran nih. Sorry. Anjir. Gue dapat gambaran nih. Tunggu, gue dapat gambaran. Gue pening aja megang kartu ini. Gue dapat gambaran. Siapa dari keluarga yang kayak gitu? Gue nggak tahu pasti sih, tapi ada beberapa karena apa ya, dari bokap gue juga ada, dari nyokap gue juga ada. Gue nggak tahu nih relasinya kemana arahnya. Atau mungkin yang udah lalu-lalu, yang udah di atas-atasnya kan kita juga nggak tahu kan? Nah itu, karena gue pun pulang kampung tuh gue cuma 1 kali dan gue nggak semuanya saudara itu pas lagi ada di sana juga gitu. Hutang atau janji, memang dari keluarga lu janjian apa? Kenapa jadi lu yang disuruh sana? Nah gue nggak tahu nih, ini masih jadi pertanyaan gitu. Karena orang-orang yang kemungkinan dia tahu soal ini, gue udah nggak pernah komunikasi lagi kak. Itu pun masih kemungkinan ya. Karena sepanjang yang gue tahu ya dia memang sedikit ada negatifnya gitu. Oke. Itu dari keluarga mana? Dari gue masih nggak tahu karena kan Ya udah, oke lah. Coba kita ambil 1 kartu lagi ya. jujur. Tapi gue minta tolong deh, bukan jujur doang. Jujur gue tadi takut banget. Pokoknya jelas dan nyata banget lah gitu. Lapar haus. Atau haus. Wah. Mungkin ya, nih ya, mungkin ya. Apa nih? Mungkin. Kenapa nih? Mungkin dari, gue nggak tahu ya. Ada yang punya janji. Mungkin janjinya itu berhubungan dengan lu. Hah? Dan sosok itu lapar atau haus, bisa jadi lu mau dimakan sama mereka. Anjir. Udah kayak timun suri, tau gak lu? Timun mas. Enggak mau gue. Cuman untungnya nggak sampai. Tapi setelah kejadian itu yang gue bawa lu balik udah nggak apa-apa lagi kan? Tapi kak, ini gue masih penasaran karena ini kaitannya sama hutang dan janji ya. Menurut gue, sampai kapanpun kecuali gue nggak ada, ini harus dibayar, bener gak sih? Ya tapi kalau misalnya nggak ada
elunya nggak kenapa-napa, ya mungkin dia akan cari yang lain. Ya tapi kan gue takutnya dia ngincer gue lagi. Enggak, Nih, apa nih? ambil lagi. Oh, gue paling gak suka nih. Mungkin. Ini ambigu nih. Gue paling gak suka. Coba ambil lagi Ripon. Gue merasa makin jauh nih kita. Terlalu jauh nih kita. Kita mau bedah. Tapi ngelacaknya terlalu jauh kan gue jadi. Nggak apa-apa. Gelap. Oke. Tahu gelap. Lanjut. Mulai tegang nih gue beneran dah. Aduh, ada yang janggal. Ya iya, ini emang ada yang janggal. Oke. Lanjut. Udah nggak usah takut. Pikiran anjir. Wah, ini kacau sih. Gue mau diperangin sama siapa nih? Ambil lagi. Jadi yang keluar peperangan. Tersesat. Siapa yang tersesat? Makhluk-makhluk tersesat atau orang-orang yang tersesat. Nih orang-orang yang pakai kayak gini nih. Coba ambil lagi. Satu aja ya. Tempatnya lembab. Iya, memang lembab. Sakit banget tulang gua. Kak, lo kenapa kak? Gak apa-apa. Ada yang nyerang. Coba ambil lagi. Jangan lihat ke belakang. Ih. Aduh, udah aja gak sih? Takut gue. Lagi. Hutan atau gunung? Ya kan? Bener gak tadi gue bilang? Coba lagi, ambil lagi. Kita masih belum dapat kartu, sudah selesai. Dia masih mau berkomunikasi. Coba ambil lagi. Kepala gue makin pusing kak. Ayo coba ambil lagi. Gue penasaran soalnya. Aduh, akhirnya. Sudah selesai. Oke. Jauh, hati-hati, banyak atau penuh, hutang atau janji. Dia lapar. Mungkin gelap, ada yang janggal, hutan gunung. Dia dari asalnya mungkin dari hutan. Itu kampung gue dekat hutan atau gunung nggak? Gunung. Adanya perperangan, tersesat, lembab. Oke, siap. Jujur ini, gue udah ngelink ke satu orang sih, tapi gue nggak mau bilang di sini. Ya kita berdoa. Doa dong, kamu. Tenang aja, nggak usah dipikirin, oke? Oke. Jadi saya udah sedikit. Sebenarnya kamu tahu linknya sama siapa? Orangnya tahu. Tahu, tapi aku nggak mungkin lah bicara di sini. Ya udah, apa-apa. Ini soalnya kaitannya dengan keluarga besar. Oh, oke. Jangan-jangan ada yang nonton kan? Habis ini gue malah makin ditanya orang tidak bisa. Soalnya sebenarnya memang kita pengen cari tahu sih ya, masalah mimpi ini udah jauh-jauh hari, cuman kayak belum sempet gitu loh. Bener. Dan yang gue lihat ini memang si Puan ini kalau mau terjadi sesuatu atau kenapa-napa dia pasti dapatnya dari mimpi. Iya. Mungkin gak sih ini ada kaitannya sama yang kemarin lu bilang nanti aja gue kasih tau di off cam. Yang lu astral ke sono-sono mulu ngeliatnya. Iya. Iya, bener. Bener? Anjir. Gue maksud gue, ya tetap aja di depan. Ntar aja. Oke. Jadi saya sudah agak lemes ya pemirsa mengetahui fakta dari mimpi. Tapi sekiranya lu udah cukup jelas kan dari informasi yang tadi gua kasih tahu. Sudah. Tapi nggak mungkin kita ceritain di kamera juga ya. Udah bisa mengerucut lah. Oke. Arah-arahnya. Nanti di off cam gue bakal kasih tahu lu jelas-jelasnya kenapa. Oke deh, jadi udah ya. Oke deh. Sakit banget tulang gue. Kenapa? Baru mau closing, anjir lah. Tunggu ya. Di luar? Anjir.
Oh, aduh. Oh ini yang kemarin tuh. Ini yang kemarin Yang di kita, sini. iya, jadi kemarin tuh kita kan si Puan nih sempat minta tolong gue buat foto kan, karena dia mau pakai baju nih bagus yang mana buat Iya. buat apa sih, buat ke gereja atau buat apa sih? Iya, gua Buat ke gereja ya? mau pilih lah mau pakai ke acara. Oh, oke. Nah jadi gue foto-foto lah. Nah ceritanya itu pas gue foto-foto nih teman-teman, Ada. kedetek ada muka gitu. Padahal gue nggak, itu kayaknya sih bukan muka gitu loh. Gue masih positif thinking nih, ini kayaknya bukan muka nih. Tapi kedetek anjir di kamera, sampai gue fotoin lagi pakai satu handphone gue. Oh iya bener. Iya Jadi kan? pertama kan pakai yang itu tuh, yang di Ah, situ. ah. Nah, kan lu ngeliat foto pakai yang itu terus lu bilang ke gua anjir kedeteksi muka orang. Iya. Nah, baru lu fotoin pakai HP lu yang mana itu ngefotoin kamera yang itu. Iya, ada buktinya kok, nanti gua kasih tau deh. Kan sempet gua post juga di komunitas. Oh iya bener, tapi itu kan baru yang satu doang, bukan yang lu foto dari kamera lu. Itu kan yang lu foto dari kamera itu. Ya betul. Nah Tapi- itu tuh, rintih nih. Ini nih. Dia nyampein sesuatu, tapi gua nggak mau ngomong di sini. Aduh, kepala gua berat banget, Kak. Nah ini sosoknya keluar lagi nih. Aduh. Dia kayaknya ini nih, seneng diri bahas ini di luar. Sakit kepala gue. Beneran kepala gue berat banget. Lu lagi komunikasi sama dia? Enggak, ini gua kayak ditekan gitu, sakit banget. Kayak dicengkram gitu belakang gua. Dia cengkeram. Sakit banget, tapi sebelah doang nih sini. Sama siapa? Nggak tahu, kan nggak boleh lihat ke belakang. Oh, iya juga sih, takut sih kita juga. Panas anjir badan lu. Nah kayaknya mesti closing deh, nih nggak ada yang kacau nih, kacau. Kita closing dulu deh, closing. Oh, oke. Oke guys, sekarang situasinya udah gua ngatur mimik muka dulu deh. Udah tutup aja, tutup. Udah langsung matiin dulu, matiin. Udah matiin aja, matiin. Sorry ya guys.